pada situasi-situasi di masa yang akan datang ya, dengan berbagai asumsi. Nah, sesuatu yang akan terjadi kita tidak tahu. Itu hanya asumsi dan dugaan. Nah, lalu kemudian agregat planning, Bapak Ibu, ya, ada yang bertanya, agregat planning apa bedanya dengan capacity planning, apa bedanya dengan perencanaan jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang. Agregat planning itu adalah perencanaan jangka menengah, tetapi perencanaannya itu adalah perencanaan jumlah produksi perusahaan. Yang misalkan Bapak ini kan mobilnya banyak ya. Ada Alfa, ada Vios, ada Avanza, ada Innova, ada Fortuner, dan lain-lain. Nah, kira-kira tahun ini Toyota produksi berapa total unit mobil tanpa melihat merek, jenis, dan lain sebagainya. Yang disebut perencanaan agregat. Ya, perencanaan, tapi horizon waktunya jangka menengah. Ya, tidak lewat dari 1 tahun. Tanpa mempertimbangkan produk perusahaan yang bermacam-macam. Pokoknya totalnya berapa sih perusahaan akan produksi. Kita agregat planning. Ini perlu dijelaskan bagi Bapak Ibu yang bingung membedakan antara agregat planning dengan capacity planning dengan perencanaan jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Lalu kemudian juga kita bahas inventory yang menjadi penekanan adalah Bapak Ibu mungkin yang kita jadi manufaktur sudah paham bahwa kalau ada persediaan maka akan muncul biaya pengadaan, biaya pemesanan atau pemasangan, ya kemudian muncul juga biaya penyimpanannya itu sendiri, ya. Keamanan, kebersihan gedung, ya, pengkondisian ruangan, ya, alat pendingin, dan lain-lain. Nah, itu harus diperhitungkan. Maka biasanya kita harus bandingkan, ya, karena biasanya perusahaan membeli banyak untuk memanfaatkan diskon. Nah, diskon ini sebanding tidak dengan biaya penyimpanan yang nanti muncul, itu harus dikomparasi. Ya, makanya ada metodenya di dalam modul. Memang tidak kita bahas, namanya production order quantity atau diskon quantity. Bagaimana memanfaatkan diskon tapi dibandingkan dengan biaya-biaya yang 3 tadi. Nah, itu perlu dipertimbangkan. Lalu kemudian di dalam managing inventory juga ada economic order quantity dan production order quantity. Ya, bagaimana pemesan dalam jumlah yang paling meminimalkan biaya. Ya, lalu kemudian kapan kita harus memesan bahan baku tertentu, ya, karena supplier itu macam-macam, ada yang bisa 3 hari, ada yang baru bisa ngirim sebulan, ada yang bisa ngirim 1 hari. Nah, itu harus dipertimbangkan. Nah, itu prinsip daripada order point atau titik atau timing pemesanan Pak. Itu lalu kemudian perencanaan jangka pendek, Bapak Ibu, ya. Biasanya terkait jadwal pegawai, pengadaan bahan baku, harian, mingguan, bulanan. Nah, ini serta schedule. Jadwal si pegawai, jadwal lembur, ya, jadwal pengiriman barang dan lain sebagainya. Kemudian ada total quality management, Bapak Ibu, ya. Nah, ini sudah dibahas, ada berbagai konsep manajemen kualitas, ya, ada Six Sigma, benchmarking, total quality management. Dan total quality management itu konsep tersendiri, cuma dipakai untuk di dalam teori itu sebagai konsep umum, ya. Kalau di Indonesia disebutnya gugus kendali mutu, di Eropa bisa disebutkan total quality management, ya. Nanti di benua yang lain sebenarnya beda. Lalu kemudian ada balance scorecard, performance indikator, ya, Six Sigma, lalu benchmarking, employee empowerment dan lain sebagainya yang dulu katanya sudah disampaikan pada perkuliahan Zoom, ya. Lalu kemudian berikutnya ada just in time, kemudian ada ERP dan MRP. Nah, itu Bapak Ibu materi kita selama perkuliahan operating supply chain management, ya.
Jadi ujung-ujungnya semua itu segala metode, segala teknik dan lain segala macam diterapkan, harapannya terjadi peningkatan produktivitas. Ya, jadi itu yang menjadi goal atau target daripada metode-metode atau teknik-teknik atau analisis yang ada di dalam supply chain management atau manajemen operasi. Nah, saya tekankan lagi bahwa apa beda manajemen operasi dan operating supply chain. Jadi operating supply chain itu berharap agar perusahaan itu melakukan integrasi baik dengan supplier, kemudian supplier pun melakukan integrasi dengan supplier. Lalu kemudian perusahaan pun melakukan integrasi secara sistem informasi terkomunikasi online real time dengan distributor, dengan konsumen dan dengan konsumen. Jadi kalau ada pesanan atau rencana pemesanan dari konsumen, maka informasi itu langsung terdistribusi ke distributor, ke perusahaan, ke supplier dan ke suppliernya. Sehingga proses arus informasi berjalan lebih cepat dan lebih real time. Nah, itulah operating supply chain. Nah, perusahaan-perusahaan yang Bapak Ibu kelola ya, diskusi pertemuan sebelumnya ada yang sudah menerapkan, tapi memang yang menerapkan full dari hulu ke hilir itu tidak ada. Biasanya parsial ya, ada yang di bahan baku, ada yang di inventory, ada yang di distribusi, ada yang di sales dan lain sebagainya. Ya, jadi belum sampai dari hulu ke hilir, tapi dari supplier ke konsumen. Yang sekarang yang seperti itu, karena memang mahal dan keperluannya pun belum sampai sejauh ini. Ya. Nah, itu Bapak Ibu materi review dari saya. Silakan barangkali ada yang ditanyakan terkait materi-materi setelah UTS maupun materi-materi sebelum UTS. Enggak, Bapak Ibu. Silakan. Saya yang ditanyakan. Izin Pak, Rian Pak. Maka Pak Rian. Izin Pak, terkait dengan managing inventory dan forecasting nih Pak. Ya. Di pengalaman bekerja sebelumnya Pak, kan ada PPIC Pak ya, Production Planning and Inventory Control, sama sales nih Pak. Kan memang mereka selalu berhubungan apabila melakukan planning production. Nah, yang pertanyaan saya itu forecasting yang dilakukan oleh sales sama forecasting yang dilakukan oleh PPIC itu sebenarnya sama atau gimana Pak ya? Atau nanti akan berhubungan gitu dalam melaksanakan produksi, dan biasanya apakah forecasting yang digunakan oleh sales atau yang PPIC yang akan digunakan saat produksi gitu Pak? Terima kasih Pak. Karena kemarin sebelum pada saat kerja di sana memang tidak ada belum sempat bertanya gitu. Karena dua-duanya melakukan forecasting saat melakukan produksi. Itu Pak. Betul Pak. Tadi gimana? Yang terasa simpan forecastingnya antara PPIC dengan terkadang ini Pak, terkadang malah sales itu terlalu berlebihan forecastingnya. Tidak mengetahui secara power dari produksi itu sendiri gitu, makanya agak jadi sering bentrok Pak antara PPIC dan sales itu. Gitu Pak. Baik, jadi memang pertama kalau itu ya memang waktu di awal itu kan sudah terprediksi sebetulnya. Hulunya kan biasanya manajemen strategi itu diawali dengan rencana penjualan. Nah, jadi patokannya adalah itu. Jadi memang rencana dari sales dulu, ya hasil analisis bisnis, analisis hasil strategi strategi bisnis dan strategi korporasinya seperti apa, lalu kemudian ada target penjualan ya, sebulan, 2 bulan, 1 tahun ya, atau 3 tahun atau 5 tahun misalnya. Nah, dari situ ditrack ya, diturunkan, lalu kemudian kepada perencanaan kapasitas.
Dan kalau kapasitasnya kurang untuk memenuhi itu, biasanya sudah diprediksi apakah kita meminta bantu kepada pihak lain atau kita melakukan investasi tambahan.